Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memenuhi tugas UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Meta Puspadewi, SPT MSc, dengan saya Muhammad Imron Hakiki MZ, Prodi Agribisnis dengan NIM 253333108. Mungkin pada kesempatan kali ini buku yang akan saya review yaitu Islam dan Sosialisme, karya Haji Omar Said Cokroaminoto yang diterbitkan langsung oleh Segarsi. Mungkin buku ini sangat relevan ataupun sangat keterkaitan terhadap agribisnis, di mana Islam dihubungkan dengan sosialisme, karena penulis itu mempunyai sebuah analisis bahwasanya ada beberapa poin dengan kritisi yang sangat kuat. Pertama, kekuatan ideologis yang tinggi, di mana buku ini sangat kuat sebagai alat mobilisasi dan pembangun kesadaran umat. Cokroaminoto berhasil menghubungkan Islam dengan perjuangan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pendekatan cenderung normatif. Banyak argumen didasarkan pada ajaran ideal Islam. Banyak didasarkan pada ajaran ideal Islam, bukan pada realitas sosial yang terjadi. Ini membuatnya kurang menunjukkan bagaimana konsep tersebut benar-benar diterapkan. Selanjutnya, ada penyederhanaan terhadap sosialisme barat. Jadi, pada konteks sosialisme sering digambarkan secara sempit sebagai anti agama dan materialistik. Padahal terdapat variasi pemikiran yang lebih kompleks pada kalimat sosialisme tersebut. Selanjutnya ada yaitu minim aspek praktis dan teknis. Tidak ada penjelasan rinci tentang bagaimana sistem ekonomi dan Islam dijalankan dalam konteks negara modern dan kebijakan konkret. Selanjutnya yaitu yang terakhir, analisis kritis dari penulis ataupun dari Haji Omar Said Cokroaminoto, yaitu dipengaruhi konteks sejarah. Analisis buku ini sangat terkait dengan kondisi kolonial pada zaman kolonialisme Belanda tersebut dan persaingan ideologi saat itu, sehingga sebagian argumen bersifat politis. Itu sebagai analisis dari Haji Omar Said Cokroaminoto, penulis dari buku Islam dan Sosialisme. Kalau kita lihat lagi teman-teman, bahwasanya Haji Omar Said Cokroaminoto, penulis buku Islam dan Sosialisme, itu menulis buku pada zaman kolonialisme Belanda, di mana ketimpangan ekonomis itu pada zaman itu sangat tajam dan ide sosialisme mulai masuk ke Indonesia. Jadi Cokroaminoto itu mengambil Islam untuk menjadi jalan tengah, di mana kapitalisme yang eksploitatif dan sosialisme barat yang cenderung materialistik. Seperti itu. Dan mungkin pada buku tersebut patut kita lihat ada beberapa kekurangan dan kelebihan pada buku Islam dan Sosialisme. Mungkin kelebihan buku pada Islam dan Sosialisme tersebut, yang pertama, relevan dengan kondisi ketimpangan sosial. Jadi buku ini peka terhadap penderitaan rakyat kecil, termasuk petani dan buruh. Seperti itu. Yang kedua, integritas agama dan ekonomi. Bahwasanya penulis berhasil menunjukkan kekuatan Islam, bahwasanya Islam tidak hanya soal ibadah, tapi juga mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Seperti itu. Yang ketiga, kekuatan ideologis dan motivasi. Buku ini mampu membangkitkan kesadaran politik umat Islam untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya ada kelebihan buku tersebut, itu menawarkan alternatif sistem ekonomi, seperti itu, di mana penawaran tersebut itu tidak terjebak pada kapitalisme atau sosialisme barat yang kita sebut dengan sosialisme ekstrim, seperti itu. Itu dari kelebihan buku pada kelebihan buku dari Islam dan Sosialisme karya Haji Omar Said Cokroaminoto. Dan patut kita lihat lagi kawan-kawan, adanya kelebihan pasti punya kekurangan, dan kekurangan buku Islam dan Sosialisme tersebut, pertama, terlalu normatif. Seharusnya banyak membahas
menurut Islam seperti itu kekurangan dari buku Islam semua. Tapi pada buku tersebut itu sangat minim data atau contoh yang implementasi. Yang kedua, kekurangan pada buku tersebut yaitu kurang mendalam membahas idealisme Barat. Jadi seakan-akan kita tidak tahu sosialisme sering digambarkan secara sederhana seolah-olah hanya anti agama. Tapi di dalam buku tersebut itu tidak dijelaskan idealisme ataupun sosialisme Barat itu seperti apa, sosialisme ekstrim itu seperti apa. Itu yang ketiga, kekurangan pada buku tersebut yaitu tidak teknis atau aplikatif. Jadi tidak ada penjelasan yang secara rinci bagaimana sistem ekonomi Islam dijalankan dalam praktik modern. Mungkin Haji Umar Said Cokroaminoto itu kurang pada buku Islam dan Sosialisme itu sangat kurang rinci gimana menjalankan sosialisme ekonomi Islam dalam praktik modern ataupun pada zaman sekarang seperti itu. Yang terakhir, kekurangan pada buku tersebut yaitu sangat dipengaruhi konteks politik zaman. Jadi sebagian argumen yang ada pada buku tersebut lebih bersifat responsif terhadap kolonialisme daripada analisis ekonomi murni. Kekurangan pada buku tersebut. Nah, mungkin teman-teman, kalau kita tadi melihat dari perspektif kekurangan ataupun kelebihan pada buku tersebut, dan patut kita melihat relevansi terhadap kaitan agribisnis pada buku Islam dan Sosialisme dan keterkaitannya terhadap agribisnis itu, ini bagian yang menarik karena meskipun buku ini tidak secara langsung membahas tentang agribisnis, tapi konsep pada buku tersebut itu sangat relevansi terhadap agribisnis. Yang pertama, keadilan dalam distribusi hasil pertanian. Dalam agribisnis sering terjadi itu petani mendapat harga rendah, tengkulak atau korporasi mengambil keuntungan besar. Itu sangat relevansi teman-teman. Jadi konsep Islam menurut Cokroaminoto itu menolak eksploitasi, mendorong distribusi yang adil seperti itu. Relevansinya, sistem agribisnis harus memastikan petani tidak dirugikan seperti itu. Dan yang kedua, relevansinya larangan riba dalam akses modal petani. Banyak petani terjebak tidak berfungsi ataupun tidak berbunga tinggi. Dalam Islam, riba dilarang, dianjurkan sistem bagi hasil ataupun mudharabah masyarakat. Relevansinya itu bisa kita lihat pada pernyataan agribisnis berbasis syariah seperti koperasi tani syariah. Yang ketiga, ada solidaritas sosial dalam pertanian. Islam itu menekankan bahwasanya zakat, yang pertama ada zakat pertanian, yang kedua sedekah dan gotong royong. Dan relevansinya terhadap agribisnis yaitu mendorong sistem kolektif seperti koperasi tani, kelompok tani, dan distribusi pangan berbasis keadilan sosial seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman, mungkin ini sangat keterkaitan juga terhadap agribisnis, yaitu kepemilikan Islam yang berkeadilan. Dalam masalah agribisnis ini sangat relevan ya juga ya. Pertama adalah lahan dikuasai segelintir orang, petani kecil tidak punya akses tanah. Nah itu sangat relevansi juga, dan dalam buku Islam dan Sosialisme itu juga dibahas, dan juga keterkaitan terhadap agribisnis juga ya. Bahkan menurut konsep Islam ataupun menurut konteks Islam, kepemilikan itu boleh, dan yang kedua kepemilikan itu boleh tapi tidak harus melantarkan ataupun merugikan masyarakat umum. Itu. Dan relevansinya, reformasi agraria dan optimalisasi lahan untuk kesejahteraan bersama. Itu. Yang terakhir itu ada etika bisnis di dalam rantai agribisnis. Islam menekankan kejujuran, larangan penipuan, dan keadilan negara. Tuh. Dan relevansinya itu kita bahwasanya harus transparansi harga hasil panen, dan kedua rantai distribusi yang tidak manipulasi. Seperti itu teman-teman. Jadi
pada buku Islam dan Sosialisme yang ditulis langsung oleh Haji Omar Said Tjokoraminoto, itu sangat keterkaitan terhadap agribisnis, terhadap bisnis-bisnis pada zaman sekarang seperti itu. Karena penulis itu menulis bukunya pada zaman kolonialisme Belanda, di mana kapitalisme Barat yang sangat eksploitatif dan sosialisme Barat yang cenderung materialistik seperti itu. Makanya Haji Omar Said itu menjelaskan mengambil jalan tengah dan memasukkan nama Islam agar semuanya itu tampak beriringan, biar tidak ada ketimpangan pada ekonomi tersebut seperti itu. Kesimpulannya kawan-kawan, yaitu buku Islam dan Sosialisme itu memang bukan buku agribisnis, tapi dalam buku tersebut memberikan landasan etika dan keadilan sosial yang sangat relevan untuk sektor pertanian. Karena dalam konteks modern, pemikiran Tjokoraminoto itu bisa diterapkan untuk membangun sistem agribisnis yang lebih adil bagi petani, bebas dari eksploitatif, dan berbasis nilai sosial dan moral. Mungkin itu kesimpulan dari saya dari review buku pada kesempatan kali ini dengan judul Islam dan Sosialisme. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.